Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan bicara tentang janganlah hendaknya kamu khawatir. Karena hari-hari ini kita banyak melihat, tetapi kita juga mendengar kabar bahwa banyak kekhawatiran. Bukan hanya di orang dewasa, tetapi dari anak sekolah, dari remaja, kaum muda, semua mengkhawatirkan akan masa depannya. Bagaimana akan jadinya dengan hidup kami seterusnya. Tetapi satu perkara saya mau katakan kepada saudara lewat kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan katakan, kesusahan hari esok jangan kita pikirkan hari ini. Jangan membebani pikiran kita. Kekhawatiran artinya memikul beban hari ini dan memikul beban hari esok. Bukan hari esok saja, lusa, tahun depan, beban-beban yang akan datang kita tidak perlu pikirkan. Itu membuat kita lebih stres. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, pikullah beban hari ini dan beban hari esok, biar nanti Tuhan akan selesaikan. Kalau Tuhan selesaikan hari ini, Tuhan akan selesaikan pula untuk hari esok. Ada kata-kata mutiara yang mengatakan begini, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ingatlah bahwa ribuan hari sudah kita lalui, telah kita lewati, dan Tuhan masih menyertai dan menyayangi kita. Bahkan hari esok pun akan Tuhan sertai sebagaimana hari-hari lalu kita Tuhan sertai. Firman Tuhan katakan juga, kecemasan yang berlebihan lebih dari kapasitas kekuatan kita akan membuat kita stres, depresi, bahkan banyak-banyak hal yang kita tidak sukai kita dapati dalam kehidupan kita. Kesehatan kita terganggu, pikiran kita terganggu, emosi kita terganggu. Makanya saya ajak saudara-saudara, bukan saya, tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, biarlah kita mengasihi kebenaran Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan yang saudara cari, firman Tuhan akan memberi kelegaan, memberi janji, bukan hanya janji, tapi kepastian di dalam hidup kita. Tuhan akan menambahkan kebutuhan-kebutuhan yang kita khawatirkan, Tuhan akan berikan kepada kita tanpa kita susah payah memikirkannya. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya, karena Yesus, ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenan dengan saudara. Ini di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan saudara. Saya ingat waktu saya punya anak-anak, anak-anak tidak usah memikirkan beli susu. Anak-anak tidak perlu memikirkan
apa hari ini ada beras atau tidak. Pokoknya mereka pulang sekolah harus ada makanan. Mereka bangun tidur harus minum susu. Kami sebagai orang tua memikirkan kebutuhan mereka. Uang sekolah, uang jajan, bahkan masakan makanan yang akan saya masak. Saya yang pikirkan, saya pelihara mereka sebisa mungkin saya mampu memelihara. Mungkin saya tidak bisa memberi makanan yang lezat dan bahkan daging, tetapi setiap hari anak-anak pulang sekolah ada makanan, harus minum. Saya tidak menyuruh anak-anak saya untuk bikin air panas, masak. Pagi-pagi saya harus siapkan semua untuk mereka. Mereka mandi, untuk mereka minum, untuk mereka sarapan, dan mereka berangkat ke sekolah. Mungkin makanannya tidak mewah, tetapi sebagai orang tua, suami istri, Frans menyediakan biaya dan saya membeli dengan biaya yang dia kasih sama saya. Cukup untuk sepanjang hari. Itulah Tuhan kita. Tuhan akan menyiapkan segala kebutuhan kita pada umumnya. Tuhan bahkan di sana di firman Allah yang hidup dikatakan Tuhan selalu memikirkan kebutuhan kita. Tuhan tahu kita perlu nafas. Tuhan tahu kita perlu hidup. Tuhan akan menyediakan semua tanpa kita minta. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Dan firman Allah juga di dalam Filipi dikatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya juga tidak bisa sangka kalau Tuhan menyediakan buat saya selama hidup saya tinggal di pastori. Saya pingin punya rumah dan saya sering katakan, Pak, daripada uang-uangnya kita kasihin orang, biayain orang, daripada kita sponsor orang, lebih baik kita kumpul. Saya merasa berdosa loh waktu setelah sekarang saya pikir. Tetapi suami saya bilang begini, kita tabur biar orang-orang menikmati. Sebab saya berjanji waktu saya muda, Tuhan kalau Engkau berkati saya akan pakai setiap rupiah, setiap sen dari uang saya untuk membiayai anak-anak sekolah, anak-anak yang kurang mampu. Tetapi dengan kita menabur, kamu lihat, kalau kamu sudah tua, kamu tidak akan rugi. Saya alami, saya rasakan saat saya sakit. Saya bilang, Tuhan, saya menyerah kepadamu. Kalau Tuhan mau ambil, silahkan. Tetapi Tuhan memberi panjang umur. Saya tidak sangka saya bisa berbicara. Mata mulut saya enggak merot lagi. Tangan saya bisa bergerak. Saya bisa berjalan. Bisa naik tempat tidur. Turun tempat tidur. Sampai dokternya kaget. Ibu baru berapa lama? Belum 2 minggu. Saya sudah bisa jalan. Allahku memenuhi segala kebutuhanku dengan kemuliaan, dengan kekayaan yang Kristus Yesus berikan. Itu sebabnya firman Allah ya dan amin. Jangan kamu khawatir. Dan saya mau baca juga di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, karena aku Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saya benar alami
bagaimana Tuhan memberi kekuatan ekstra, Tuhan memberikan kepastian di saat saya bimbang. Tuhan memberi kepastian. Saya tidak minta, tetapi saya melihat kenyataan kepastian itu terjadi dalam hidup saya. Allahmu akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Soal finansial, saya merasa diberkati. Anak saya peduli kepada saya, menantu saya peduli kepada saya, bahkan jemaat ada yang memberi setiap bahan yang saya perlu. Saya sampai berkata, terima kasih Tuhan. Saya tahu janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukti saya alami tiap hari. Tuhan memberikan saya kebutuhan dari jasmani. Saya rindu sampai kepada kekekalan. Saya akan masuk dalam kemuliaan. Sebab itu firman Tuhan juga katakan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 33 dalam firman Allah yang hidup kita baca. Jika kalian mengutamakan Dia, mengutamakan Yesus dalam hidup dan menurut kehendaknya. Mengutamakan Yesus, hidup menurut kehendaknya, ketaatan. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Meskipun esok pun Allah akan memelihara kalian, hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kita pikirkan. Pikirkan kekhawatiran hari ini dan belajar menyerahkan kepada Tuhan. Dia akan selesaikan bagimu segala keperluan, kebutuhanmu. Kita gak perlu ngemis, kita gak perlu cemburu melihat orang lain punya ini punya itu. Tidak, bahkan kita mau menyerahkan segala kebutuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat buat saudara, menjadi berkat buat saya. Kita tidak perlu takut. Ada lagu yang berkata, ku tak pikir hari esok, ku hidup hari lepas sehari, dan ku pegang janji Tuhan, berdiri atas janjinya. Dan Tuhan berkata, jika kamu mengutamakan Yesus dan hidup menurut kehendaknya, jadi janganlah khawatir. Karena sebelum saudara pikir kebutuhan saudara, Tuhan sudah pikir kebutuhanmu. Bukan hanya pikir, tapi Dia sediakan cukup untuk saudara. Cukup, dan kita bisa puas di dalam kehidupan kita, mengiring, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita gak usah pikir yang aing-aing, pikir yang macam-macam, menginginkan yang macam-macam. Tuhan tahu apa yang kita perlu, dan Dia berikan semua menurut kehendaknya, cukup buat kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini, dan saya berkata, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Ampuni kami kalau kami selalu merasa khawatir dan tidak cukup. Tetapi kami puas dengan firman-Mu. Kami mau taat kepada firman-Mu. Kami mau menuruti dan mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkau bagai perisai buat kami. Engkau bagai kekasih bagi kami. Engkau bagai penebus bagi kami. Dan Engkau sediakan
semua dari yang pernah kami pikir dan yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sudah siapkan bagi tiap orang yang mau mengasihi Dia, mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Banyak kekhawatiran boleh masuk, tetapi pegang hati umat Tuhan untuk tidak selalu khawatir, tetapi belajar mentaati kehendak-Mu, berbuat, berharap, menjadi seperti apa yang Engkau mau. Dan kami bersyukur, kami mau melekat erat hanya kepadamu. Di sana kekhawatiran kami sirna, karena kami tahu yang menyertai kami adalah penguasa dunia, penguasa jagat raya, penebus hidup kami. Terima kasih, biar kami mau selalu melekat kepadamu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, kami beruntung mempunyai Engkau Yesus. Kami bersuka karena Engkau jaminan pasti dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.